Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Kembali kita belajar dari rumah dengan materi tema 4 subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut pada materi, Ibu ingatkan kembali pada materi sebelumnya tema 3. Peduli terhadap makhluk hidup. Tentu kalian masih ingat hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan dalam keseharian terhadap makhluk hidup, flora dan fauna yang ada di sekitar kita sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Masih ingat selalu ya? Baik, pada materi jenis pekerjaan ada 5 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama adalah menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkunganmu. Baik, di sini dengan kita saling mengingatkan khususnya pada keluarga terdekat, kita bisa lakukan upaya-upaya antara lain. Yang pertama, memilah sampah organik dan anorganik. Nah, ini punya banyak fungsinya. Bisa didaur ulang. Yang kedua, menghemat listrik, menghemat kertas, melakukan reboisasi atau penghijauan kembali, menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dengan bijak, menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan terus melestarikannya. Nah, lanjut pada tujuan yang kedua adalah menguraikan pendapat tentang sastra baik secara lisan dan tulisan dalam mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan maksudnya adalah menyimpulkan atau menjelaskan atau menyalurkan informasi, ide pada bacaan atau pada kegiatan tertentu. Sebagai literasi, bahwa karya sastra terbagi dua, yaitu karya sastra non-fiksi dan fiksi. Makna fiksi dan non-fiksi sudah kita pelajari ya pada tema 1. Masih ingat bukan? Nah, baik. Contoh karya sastra fiksi antara lain adalah puisi, komedi, drama, fabel, novel, cerpen, dan lainnya. Selanjutnya, contoh karya sastra non-fiksi seperti biografi, catatan harian, jurnalis, dan masih banyak lagi. Untuk mendapatkannya kalian bisa membaca buku atau mencari literasi lain. Baik anak-anak, ayo kita temukan satu bentuk karya sastra non-fiksi dan fiksi yang ada pada buku LKS kalian. Nah, yang Ibu berikan contohnya pada halaman 5, bacaan dengan judul Tanaman Kopi adalah contoh karya sastra non-fiksi. Nah, pada halaman 13, bacaan dengan judul Tikus dan Ayam adalah contoh karya sastra fiksi. Nah, bacaan dengan judul Tikus dan Ayam adalah termasuk cerita fabel. Masih ingat pastikan apa itu arti fabel karena sudah kita pelajari. Baik anak-anak, selanjutnya tujuan yang ketiga adalah mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan sosial dan budaya di lingkungan sekitar hingga provinsi. Di sini ada beberapa gambar Ibu berikan kepada kalian yang menunjukkan adalah kegiatan ekonomi. Di sini tentu kalian bisa mengidentifikasi atau mengelompokkan pada kegiatan bidang jasa atau bidang barang pada perekonomian ini, dan pada wilayah pedesaan atau pada wilayah perkotaan. Insya Allah kalian pasti bisa. Oke, dan kalian pasti bisa menyimpulkannya. Baik, mari kita maknai bersama bahwa kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
Nah, jenis-jenis kegiatan ekonomi ada 3, yaitu kegiatan produksi atau kegiatan membuat atau menghasilkan sesuatu barang atau jasa. Yang kedua distributor atau pendistribusian atau penyaluran barang atau jasa. Dan yang ketiga kegiatan konsumsi atau penggunaan dari barang atau jasa. Nah, kegiatan ekonomi sangat berpengaruh pada lingkungan sosial dan budaya setempat, baik di daerah pedesaan, kecamatan, kabupaten, bahkan hingga provinsi. Nah, pada profesi seseorang di lingkungannya, jika perekonomian dalam suatu wilayah tertentu maju, maka akan berdampak positif terhadap lingkungan sekitar. Masyarakat berpeluang besar untuk setiap orang mendapatkan pekerjaan. Sebaliknya, jika perekonomian lesu, akan banyak pengangguran yang bisa menimbulkan masalah sosial. Nah, baik anak-anak, untuk selanjutnya tujuan yang keempat adalah memaknai nilai-nilai Pancasila serta simbolnya pada Garuda Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan harapan bahwa setiap kalian harus hafal dari 5 sila Pancasila serta lambangnya secara runtut, serta memaknai dan mampu menerapkannya nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh sebagai gambaran, jika kalian rutin atau kontinu sholat 5 waktu, rajin mengaji, berperilaku jujur, itu adalah contoh pengamalan Pancasila pada sila keberapa anak-anak? Ke-1. Nah, kalian bisa memberi contoh yang lainnya ya. Oke, anak-anak bisa ya memberi contoh yang lainnya. Baik, untuk tujuan yang kelima, mengapresiasi karya seni dengan mengaplikasikannya melalui gambar 3 dimensi. Nah, hubungannya dengan materi jenis-jenis pekerjaan, anak diharapkan membiasakan memiliki sikap menghargai atau menghormati pada tiap profesi seseorang. Nah, salah satu motivasi dari ibu nih, ibu sampaikan. Hal yang berat dalam hidup adalah memulai sesuatu. Namun, ada yang tidak kalah berat, yakni berusaha kontinu melakukan ikhtiarnya. Nah, oke, usaha. Dengan usaha pasti ada perubahan. Amin. Nah, semangat ya. Nah, anak-anak, salah satu hal untuk kita bisa mengapresiasi profesi seorang adalah dengan mengaplikasikannya melalui karya 3 dimensi. Baik anak-anak, dari materi ini yang diharapkan karakter yang akan kalian miliki untuk selamanya ada 5. Yang pertama adalah percaya diri, rasa ingin tahu, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Semoga mampu kalian membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, untuk bagian akhir pembelajaran kita ada evaluasi 3 hal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, tulislah 5 jenis pekerjaan atau profesi seseorang yang ada di lingkungan sekitarmu. Arahan ditulis di buku bergaris biasa. Yang nomor 2, hafalkan Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5 serta lambang atau simbol dari Pancasila secara runtut. Oke. Terus divideokan. Yang ketiga, buatlah gambar dengan tema yang menunjukkan pekerjaan atau profesi seseorang menggunakan buku gambar. Nah, tugas dikumpulkan melalui WA. Tugas dikumpulkan atau dikirimkan melalui WA pribadi Ibu Umu. Tugas 1 dan 2 difoto, tugas 1 dan 3 difoto, tugas yang kedua di video. Batas waktu pengumpulan sampai tanggal 13 November 2020. Baik anak-anak sekalian, beberapa contoh gambar menunjukkan profesi seseorang. Semoga bisa menginspirasi kalian.
Kerjakan ikhtiarnya dengan semangat ya. Baik anak-anak sekalian, pembelajaran pada tema 1, semoga kalian bisa memaknainya. Dan untuk pembelajaran selanjutnya pada subtema 2, yaitu pekerjaan di sekitarmu, dibaca ya. Semoga pembelajaran melalui video singkat ini dapat bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.